UKM di seluruh Indonesia. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, teman-teman sudah melihat dong, ini ada tampilan bagaimana halaman administrator WordPress ya. Mau nggak teman-teman punya website sendiri dengan subdomain sendiri ya, yang nanti teman-teman bisa kelola websitenya sendiri, bisa untuk membuat landing page dan bisa dioptimasi. Dan tentunya tutorial-tutorialnya juga akan kita sediakan di sini. Siapa yang mau? Coba komen di bawah. Nah, biar kami tambah bersemangat untuk membuat video-video tutorialnya, dan mungkin saja kita sediakan beberapa fasilitas-fasilitasnya. Silakan buat yang belum subscribe, klik subscribe dulu dan nyalakan loncengnya agar ketika ada tutorial-tutorial terbaru, teman-teman bisa segera mendapatkan informasi dari kami. Oke, baik. Nah, buat teman-teman yang sudah memiliki akses di website baik itu mungkin yang teman-teman dapatkan ya di benlaris.net atau di situs yang lain yang menggunakan WP Multisite, maka ketika pertama kali login, tampilannya seperti ini ya. Ada dashboard ya. Ini diklik aja menu utamanya dashboard. Kemudian di sini ada post, ada media, ada halaman, ada komentar dan lain sebagainya sampai bawah. Ini ada beberapa plugin yang sudah diinstal. Nah, bagaimana caranya teman-teman? Pertama, ketika ingin merubah ya tampilan website yang default, silakan teman-teman klik ke template, klik ke tampilan, kemudian klik tema ya. Dan kalau misalkan sebelumnya tampilannya default seperti ini, silakan dicoba dulu dengan template yang tersedia. Kalau di sini ada template Hello Elementor ya. Nah, silakan diganti dan diaktifkan ya. Nanti ketika sudah diganti diaktifkan, maka posisinya seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman sempat ada yang bingung, kok saya sudah nulis postingan tapi masih belum kelihatan. Sebetulnya kelihatan ya di bawah ya. Tapi mungkin karena tampilannya di atas itu banyak ada gambarnya dan kemudian agak lebar, jadi postingannya tidak kelihatan. Nah, kalau sudah diganti menjadi Elementor, nanti jadinya seperti ini. Kenapa kita coba ganti menjadi Elementor? Karena kita juga akan belajar bagaimana membuat landing page ya, membuat desain website kita, halaman utama kita dengan menggunakan Elementor. Oke, silahkan ya. Kalau sudah, maka ini adalah langkah awal bagaimana teman-teman akan menggunakan Elementor ya. Jadi kita sesuaikan aja nih. Ini kebetulan kan ada template-nya yang dari Elementor. Sebetulnya pakai template-template yang lain juga bisa ya teman-teman ya. Jadi ini sebagai langkah awal aja kita belajar bagaimana menggunakan template Hello Elementor. Nah, berikutnya kita agar tampilannya agak sedikit lebih cantik ya, maka kita akan membuat halaman homepage-nya atau berandanya ya dengan menggunakan Elementor. Langkahnya kita buat saja halaman ya atau page ya. Kalau di sini kita tambah halaman baru. Nah, kita akan tambahkan misalnya judulnya ini bisa judul produk Bapak teman-teman ya, atau bisa kita kasih home aja lah gitu ya. Nah, ini kita bikin judulnya. Ini ada Yoast SEO juga ya, salah satu plugin untuk optimasi yang sudah kita install. Teman-teman nanti silakan dimasukkan. Nah, pada pembahasan ini kita tidak akan masukkan beberapa cara memasukkannya, nanti akan dibahas di panduan berikutnya. Nah, kita bikin home ya, kemudian kita terbitkan. Kenapa diterbitkan dulu? Agar tersimpan ya, nah, jadi ketika nanti teman-teman sudah edit, bisa langsung klik simpan aja. Nah, kalau sudah, maka kita klik edit with Elementor. Nah, ketika teman-teman edit with Elementor ini, maka akan muncul nih tampilannya seperti
yang nampak di layar. Loh, yang nampak di layar apa? Belum kelihatan. Oke. Nah, yang nampak di layar seperti ini ya. Di sini ada bagaimana kita mengatur template dari halaman kita atau homepage kita yang akan nanti kita customize, kita kelola dengan menggunakan Elementor. Nah, dari sini yang pertama kita pilih dulu nih settingannya ya. Settingannya apa namanya, untuk template kita itu akan tampil secara penuh apa bagaimana. Nah, ini kalau page layout defaultnya seperti ini. Nah, kalau saya biasanya pakai Elementor Canvas ya, atau ada juga yang pakai full width ya, full width, atau ada tampilan temanya, template-nya seperti apa. Nah, kita pakai Elementor Canvas aja, sekaligus nanti kita belajar membuat landing page-nya. Klik update ya. Nah, otomatis nanti akan jadi kosong seperti ini. Loh, kok kosong, hilang? Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, santai saja ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita tinggal cari nih apa elemen-elemen yang ada di sebelah kiri nih. Kita mau bikinnya seperti apa ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah punya layoutnya yang sudah digambar ya, atau sudah bisa, nanti tinggal dimasukkan saja. Misalnya saya ini layoutnya kita masukkan dulu ya, apakah grid atau kontainer ya. Nah, seperti ini. Nah, saya akan kasih judulnya misalnya. Nah, ini judul. Nah, di sini nanti teman-teman bisa edit ya. Misalnya panduan band laris. Oke. Nah, bagaimana cara mengubah warna? Ini teman-teman tinggal dibuka saja, diklik saja di sebelah kiri, style. Di sini ada text color ya. Kalau kita mau mengubah warna, text color, misalnya mau saya bikin warna hitam. Oke, sudah berubah jadi hitam. Kemudian posisinya mau saya kasih di tengah. Oke, ya, fontnya bagaimana? Tipografi kita pilih, apakah Roboto, apakah, kalau saya biasanya suka pakai Popin ya. Oke, Popin ya. Nah, kemudian backgroundnya dipilih juga nih. Di sini ada, oke, ya, advance ya. Di sini ada advance, kemudian di sini ada background. Silakan backgroundnya apakah mau tetap putih atau kita ganti ya. Di sini ada gradient, atau kalau misalkan teman-teman mau pakai satu warna juga bisa ya. Nah, ini background colornya kita kasih misalnya itu kuning ya, orange. Oke, contohnya begini ya, panduan band laris. Nah, ini tampilannya ya, background. Ini background dari elemen ini ya, teman-teman ya. Kalau misalkan mau tampil background dari seluruhan ini, maka diklik dulu nih di sini, diarahkan, maka diklik yang ada titik 6 ya. Nah, di sini kita ubah warnanya, backgroundnya. Ini teman-teman juga bisa setting ya, bagaimana posisinya ya. Kita ubah background type, misalnya di sini jadi warna ini. Oke, iya begini. Nah, sehingga karena ini sudah ada warna ini yang untuk teksnya, backgroundnya kita hilangin aja. Oke, kita kesiniin aja. Ups, sebentar, maaf, salah. Oke, nah ini ya. Jadi pastikan di elemen yang tepat ya merubahnya. Ini text color, ini advance, backgroundnya. Oke, backgroundnya kita ganti aja. Kok jadi putih? Di sini nih transparan. Oke, ya, jadi transparan ya, nggak kelihatan. Oke, nah seperti ini ya. Jadi nanti teman-teman bisa custom. Nah, kalau misalkan mau ada tampilkan di kiri dan kanan, nah kita tinggal tambahannya nih, layoutnya yang mana nih ya. Oke, kita tambahkan seperti ini, misalkan yang 2 ya.
Nah, yang di sebelah kiri ini gambar misalnya. Kita tinggal tambahkan di sini smart. Oke, elemennya gambar misalnya. Kemudian yang di sini teks misalnya. Oke. Nah, ini maaf. Kita tambahkan di sini misalkan ada teks ya. Di sini ada judulnya. Kemudian kita tambahkan juga ada paragrafnya. Di bawahnya. Oke. Nah, ini nanti ceritanya kita akan bikin apa namanya? Ya, kayak semacam panduan ini yang nanti ada gambar diklik, atau mungkin nanti di sini video juga bisa. Ya, nah ini ceritanya begini ya, teksnya nanti untuk warna bisa di custom sendiri. Nah, kemudian gimana biar artikel-artikel yang kita tuliskan itu muncul. Nah, ini ceritanya kita mau bikin nih untuk menampilkan artikelnya. Artikelnya kita tampilkan bagaimana, misalnya posisinya seperti ini deh. Nah, kita tampil di sini. Oke. Artikel itu nanti akan tampil di sini, artikel terbaru. Kita cari yang WordPress ya. Oke. Nah, di sini ada kan, karena apa namanya, post itu kan punyanya WordPress ya. Nah, kita kasih post terbaru nih. Oke. Nah, kita tampilkan di sini. Nah, muncul ya. Ini adalah post terbaru kita. Gitu, sehingga nanti ketika apa namanya, disimpan post terbarunya di sini. Nah, misalnya nanti di sini kita akan kasih apa namanya, halaman-halaman menu misalnya ya. Bisa kita tambahkan halaman menunya. Misalnya kita pakai ini nih, ini navigasi menu gitu ya. Nah, nanti tinggal diisi aja nih menunya apa aja ya. Jadi teman-teman nanti tinggal menyesuaikan, nanti di edit. Nah, ini ada layoutnya seperti apa, layoutnya apakah horizontal, apakah vertikal ya. Nanti di sini tinggal diisi sub menu indikator ya. Ini pakai apa namanya, settingannya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ini untuk apa namanya, tampilan menunya ya. Stylenya nanti tinggal diisi aja. Atau misalnya kita mau pakai yang ini nih, mau pakai yang basic aja ya. Yang basic pakainya list, mana list? General. Nah, ini nih icon list ya. Misalnya kita pakainya icon list. Nah, di sini misalnya, nah ini kita bisa ubah ya. Jadi dari tampilan seperti ini kita bisa ubah jadi tampilan horizontal. Nah, ini nanti logo-logonya tinggal diklik saja. Misalnya ini mau kita hilangkan bisa ya. Nah, ini biar sama ya. Nanti kita edit saja di sini. Misalkan home. Oke. Kemudian kita duplicate aja. Misalkan about kan di sini. Ini tadi home ya. Home. Kemudian sudah ya, kita duplicate. Kemudian di sini about ya. Kemudian apalagi, tambahkan misalnya program ya, atau produk. Oke. Ceritanya bahasa Inggris ya. Oke. Nah, sudah. Nah, kan nanti misalkan itu kita tinggal link-linkkan aja ya teman-teman ya. Oh, ini kok ada logonya. Oke. Nah, tambah lagi misalkan kontak.
Oke, kita misalnya tambah lagi kontak. Oke, ya ini contohnya ya. Jadi nanti tinggal di sini kasih linknya menuju ke mana. Nah, di sini misalnya mau kasih apa ya, logo lah, logo begini. Nanti kita tinggal cari logonya di mana, misalnya ini ya. Nah, bisa Academy. Nanti tentunya disesuaikan ya besarnya logonya seperti apa. Ini kan logonya kan gede. Kalau misalkan ini mau dikecilin juga bisa sih. Oke. Oke ya, misalkan begini. Oke, logonya misalnya kecil-kecil aja. Oke ya, jadi nanti ketika teman-teman membuat post baru akan muncul di homepage juga. Oke, kita coba simpan aja update. Oke, nah ini kita baru membuat halamannya ya. Halamannya baru kita buat. Apakah kemudian kita secara otomatis ini sudah berubah? Oke ya, kita coba lihat. Ya, belum, masih begini ya tampilannya ya teman-teman. Nah, bagaimana agar halaman yang kita buat tadi, mana tadi, ini ya, kita bisa munculkan di halaman depan ya. Maka kita kembali ke dashboard ya. Mana dashboardnya? Oke. Bentar, sudah diupdate belum tadi? Oke, sudah update ya. Kita kembali ke dashboard. Dashboardnya mana? Oke, kita kembali ke dashboard ya. Baik aja. Oke, kemudian di sini di pengaturan ya. Di pengaturan teman-teman, oke, balik aja begini deh, balik ke Elementor lagi. Oke ya, di sini di pengaturan teman-teman lihat di sini ada menunya membaca. Oke, ada umum, menulis, membaca, diskusi. Nah, kalau misalkan bahasa Inggris biasanya reading ya. Nah, di reading ini kita klik, kemudian diubah menjadi halaman statis. Nah, tadi halamannya kita buat dengan nama apa? Home. Kita bikin aja, kita simpan perubahannya. Oke, nah kalau sudah simpan perubahannya, kita coba lihat apakah berubah apa tidak. Tenet, sudah berubah ya. Nah, ini contoh bagaimana cara kita membuat halaman depan ya, atau homepage. Atau kalau misalkan kita mau fokus mengenalkan produk kita ya, berarti membuat copywriting di landing page kita. Tapi kita tetap bisa menampilkan beberapa postingan-postingan terbaru melalui link-link seperti ini. Ketika kita klik, maka nanti akan muncul artikel kita. Oke, demikian tutorial bagaimana langkah awal kita membuat halaman depan atau homepage dari sebuah website yang bisa digunakan juga sebagai landing page yang bisa membuat prospek Anda, prospek teman-teman bisa mulai melihat produk dan diarahkan untuk melakukan sesuatu. Wah, melakukan sesuatu itu bisa mengklik WA gitu ya, bisa menghubungi kita lewat telepon, bisa menghubungi lewat email, atau subscribe dan lain sebagainya. Oke, demikian teman-teman. Selamat mempelajari panduan ini dan mudah-mudahan halaman landing page yang teman-teman buat akan menjadi lebih bagus lagi. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, and comment agar kami tetap terus bersemangat membuat video panduan berikutnya. Sampai jumpa.